Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pandemi virus corona tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental individu. Tidak hanya rasa takut, efek psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius. Virus corona semakin meluas dan telah menjangkiti lebih dari 190 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, jumlah pasien positif COVID-19 bertambah dengan cepat. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan rasa takut dan panik, apalagi anjuran untuk diam di rumah serta kebijakan physical distancing sedikit banyak menimbulkan jarak secara emosional antar keluarga, sahabat, rekan kerja, dan juga teman. Gangguan kesehatan mental yang terjadi selama pandemi dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti ketakutan terhadap wabah, rasa terasing selama menjalani karantina, kesedihan dan kesepian karena jauh dari keluarga atau orang yang dikasihi. Ya pemirsa, 1 tahun lebih masyarakat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 tentu saja menimbulkan persoalan yang harus dihadapi setiap individu, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan mental. Ya, bagaimana kita mengatasi gangguan mental dan menjaga kesehatan saat pandemi? Kita sudah bergabung bersama psikolog klinis, ada Tara Adisti De Thouars. Halo Mbak Tara, selamat siang, salam sehat. Salam sehat. Mbak Tara, Anda ini masih praktek di rumah, banyak juga online begitu ya. Apa biasanya keluhan yang paling mengemuka selama 1 tahun terakhir masa pandemi, Mbak Tara? Ya, kalau dari pengalaman praktek saya, yang kasus-kasus yang banyak saya terima, memang sebagian besar itu mengalami gangguan kecemasan dan juga depresi, terutama di masa pandemi ini ya. Karena memang kita tahu ini bukan situasi yang mudah ya. Cemas atau depresi, boleh diberikan sedikit perbedaan yang mana yang masih dalam kotak cemas, yang mana sudah masuk kotak depresi? Ya, kalau cemas itu biasanya terjadi ketika kita punya kekhawatiran yang berlebihan akan suatu hal yang biasanya kekhawatiran itu belum terjadi ya. Jadi pikiran kita biasanya sudah berkelana terlalu jauh, memprediksi yang enggak sehingga akhirnya menimbulkan perasaan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Ya terutama contohnya misalnya tentang wabah coronanya sendiri ya, gimana nanti kalau sakit, gimana kalau keluarga kena, gimana nanti kalau pekerjaan saya nggak berjalan lancar, gimana kalau bisnis saya nggak bisa lanjut. Nah ini yang akhirnya menimbulkan kecemasan. Kalau depresi ini terjadi karena biasanya lebih banyak mengalami kehilangan, misalnya kehilangan koneksi dengan orang-orang sekitar, kehilangan orang-orang yang berarti misalnya karena wabah coronanya ya, kehilangan kebebasan, kehilangan ekonomi, kestabilan ekonomi, misalnya untuk mereka yang ternyata harus diputus kerjakan gitu ya, sehingga menimbulkan perasaan kesedihan yang mendalam. Iya, Mbak Tara, ketika pandemi ini melanda, ada berbagai tipe orang yang sering kita lihat begitu. Ada yang ketakutan sekali akan adanya virus corona, kemudian sebaliknya ada yang bahkan abai, saking abainya kemudian cuek ya terhadap adanya virus corona. Nah, sebenarnya tipe-tipe seperti ini apakah normal ya dalam psikologi? Ya, sebetulnya pada saat kita menghadapi kondisi stres, setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda untuk membuat dirinya merasa lebih baik gitu ya. Ada beberapa orang yang akhirnya jadi ketakutan, ada beberapa orang yang malah jadi sangat defensif, ada beberapa orang yang menganggap ini nggak penting, karena kalau saya anggap ini penting, ntar saya jadi ketakutan gitu. Contohnya seperti itu. Jadi setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Tetapi kalau saya melihatnya, apapun itu cara yang kita pakai, kita perlu perhatikan itu mengganggu fungsi keseharian kita atau tidak. Contohnya kalau misalnya kita memilih untuk abai, tapi pada akhirnya kita jadi bisa merugikan diri sendiri atau orang lain, artinya ini cara pengalihan yang tidak tepat gitu. Atau ada orang yang misalnya jadinya marah-marah gitu ya selama pandemi ini, jadi sensitif, emosinya gampang terusik. Nah kalau misalnya cara seperti ini baik atau tidak buat diri kita gitu. Kalau misalnya memang itu merugikan, berarti ini cara yang nggak tepat dan harus bisa dirubah gitu. Iya, sebelum bisa membantu orang lain, tentu kita harus membantu diri kita terlebih dahulu ya Mbak Tara. Dalam perspektif psikologi, bagaimana kita membantu diri kita, paling tidak kita tahu bahwa oh ini udah
nggak benar nih, kita harus tarik lagi diri kita ke alam yang lebih wajar gitu ya dalam menyikapi sesuatu. Nah, caranya bagaimana sih? Kita kan harus paling tidak mengakui terlebih dahulu ya bahwa kita memang butuh bantuan. Bagaimana caranya Mbak agar kita bisa membantu diri kita terlebih dahulu? Ya, pertama-tama sebetulnya kita harus engah dulu ya ketika kita mungkin berada di kondisi yang kita mulai stres nih, dan ini rasanya sudah mulai nggak sehat. Misalnya kita bisa lihat dari ada perubahan emosi, ada perubahan perilaku, ada perubahan pikiran yang memang mengganggu kita. Kalau misalnya kita melihat ada perubahan yang cukup ekstrim seperti ini dan mengganggu keseharian kita, berarti kita perlu melakukan sesuatu. Artinya terhadap kesehatan mental kita supaya nggak bertambah parah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita perlu mengakui bahwa selama pandemi ini banyak terjadi perubahan, dan kalau kita mengalami berbagai emosi negatif, ini adalah hal yang normal. Jadi boleh kita memulai dengan mengasihi diri sendiri ya, dengan tidak terlalu banyak mengkritik, tidak usah membandingkan diri dengan orang lain, berkata dengan kata-kata yang lebih lembut ke diri sendiri supaya tidak menambah beban dan tekanan. Yang kedua, sebisa mungkin untuk menjaga pikiran baik, karena pikiran kecemasan yang membuat cemas itu biasanya muncul karena kita mulai banyak berasumsi yang enggak. Jadi kembalikan fokus pada masa sekarang dan apa yang bisa dilakukan di masa sekarang yang memang tidak bisa kita kendalikan atau yang perlu kita terima. Kemudian tetap buat rutinitas harian yang baik untuk menjaga kesehatan mental kita ya. Misalnya tetap rutin berolahraga, melakukan relaksasi, meditasi, atau mencari hobi baru, karena kita nggak bisa banyak beraktivitas di luar rumah kan, hobinya nggak bisa keluar rumah, jadi mau nggak mau di dalam rumah itu tetap cari hobi-hobi baru yang mungkin bermanfaat buat diri sendiri. Iya, jadi mensana in corpore sano ya. Iya, satu lagi terakhir yang paling penting, harus stay connect ya dengan orang-orang di sekitar, orang-orang yang penting buat kita. Jadi meskipun secara fisik kita berjauhan, tapi sebisa mungkin kita tetap butuh support, dukungan, tetap butuh orang yang bisa mendengarkan kita, jadi tetap harus koneksi secara sosial. Betul, Mbak Tara. Nah, terkait hal ini begitu ya, di tengah situasi pandemi di mana interaksi sosial dibatasi secara langsung, selain kita memahami diri kita sendiri dengan kemudian mengalihkan hal-hal yang positif, bagaimana kita juga harus aware ya dengan lingkungan di sekitar kita. Mengetahui kerabat dekat kita atau keluarga kita yang mengalami gangguan kecemasan berlebihan, apa hal utama yang harus kita tahu dan harus kita lakukan, Mbak Tara? Ya, menurut saya yang paling penting adalah tadi pertama harus tetap stay connected, dan ini kita bisa lakukan dengan cara check in ke orang-orang di sekitar kita ya, cek kondisi mereka, mungkin hanya sesimpel dengan bertanya how are you okay, semua baik-baik aja nggak, gimana kabarnya gitu ya. Karena dengan kita bertanya seperti ini, maka ini akan menimbulkan perasaan nyaman buat teman-teman sekitar kita, merasa bahwa ada orang yang di sekitar mereka, ada yang bisa membantu mereka. Kita pun akan merasa baik karena kita tetap terkoneksi dengan orang lain. Dan ketika kita bisa terus terkoneksi seperti ini, maka ini akan bisa menciptakan kondisi kesehatan mental yang lebih luas buat masyarakat, karena kita saling membantu satu sama lain. Jadi artinya kita tidak abai ya, cuma sibuk sama diri sendiri, padahal orang sekitar kita juga mungkin membutuhkan bantuan kita. Iya, Mbak Tara, terakhir ini sekaligus penekanan terhadap jawaban sebelumnya. Mbak Tara, bagaimana bentuk self-love, paling tidak 3 poin self-love yang sangat mudah dilakukan, mudah-mudahan ya. Tolong kasih kita tipsnya 3 saja, Mbak Tara. Ya, yang pertama harus tetap ada me time, ya, lakukan kegiatan-kegiatan relaksasi, hobi yang bermanfaat buat diri sendiri. Yang kedua tadi ya, berkata baik ke diri sendiri, karena biasanya kalau kondisi lagi tidak menyenangkan, kita malah semakin banyak menuntut diri sendiri, harus ini, harus itu, jangan sampai ngerasa ini, jangan sampai ngerasa itu. Nah, ini sebisa mungkin harus dikurangi ya, justru kita harus lebih banyak menerima. Kemudian yang ketiga, harus bisa mengapresiasi diri sendiri, karena apapun kesulitan yang dirasakan di masa pandemi ini, tentu saja kita sudah berusaha dengan maksimal ya untuk bisa menjalankan dengan baik, untuk bisa survive. Nah, kita perlu berterima kasih ke diri kita atas hal-hal kecil yang kita lakukan, sekedar bangun pagi, sekedar mau olahraga, sekedar tetap kerja meskipun capek gitu ya. Lakukan berikan kata-kata apresiasi dan terima kasih ke diri kita sendiri. Baik, psikolog klinis Tara Adistide Thewars, terima kasih sudah berbagi kasih bersama pemirsa Newsline hari ini.